Selamat datang mitra sepak bola dimanapun Anda berada. Selamat datang di Grand Final U21 Indonesia Super League, di mana sore hari ini kita akan segera menyaksikan laga Grand Final antara Pelita Jaya Jawa Barat melawan Persita Tangerang yang akan dilangsungkan di Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung. Dan kita saksikan tentunya kedua tim yang berisikan anak-anak muda yang siap untuk memasuki lapangan permainan, di mana ini merupakan kompetisi perdana U21 yang diintegrasikan dengan kompetisi senior, yaitu Jarum Indonesia Super League. Dan baru saja dilakukan kick off babak pertama Grand Final U21 Indonesia Super League antara Pelita Jaya Jawa Barat melawan Persita Tangerang. Heri Sandi kembali, sebuah crossing dilepaskan. Di sana ada salah seorang pemain, yaitu Frandiansyah dengan tandukan yang masih sedikit pinggir gawang dari Ali Barkah. Upaya permainan kombinasi yang dilakukan oleh anak-anak Persita. Kubu Pelita dilakukan dari sektor sebelah kanan, penyerangan dari Persita. Dan kita lihat bagaimana crossing yang sangat terukur baik, namun sayang sekali memang belum bisa kembali dimaksimalkan menjadikan gol. Kini Ferdinand Sinaga bagi Pelita Jaya, masih Ferdinand Sinaga dan gol! Akhirnya Ferdinand Sinaga membuka gol bagi tim Pelita Jaya Jawa Barat 1-0. Ya, kita lihat bagaimana keberanian kembali Ferdinand. Kita lihat tadi pertama sekali dia mampu melakukan penetrasi depan, melakukan cross, dan sekarang dia berani melakukan penetrasi dan mengambil keputusan melakukan syuting dengan jarak yang sangat baik, melakukan syuting ternyata dengan kaki kiri yang sangat keras. Ya, kita bagaimana di sini melakukan sekali dummy, dorong bola dan tanpa ampun melakukan syuting yang sangat keras tanpa mampu diblok oleh kiper. 1-0 untuk tim Pelita Jaya. Ya, kita lihat juga di sini tidak ada barikade lini tengah yang menjadi filter pertama, karena mereka semua terfokus pada pergerakan dua striker Pelita, Rizky Nofriansah dan juga Jajang, sementara Ferdinand praktis tidak terkawal, tidak terlihat. Gilang Ginarsa langsung ke depan, Jajang Mulyana dengan flick, dan Rizky Nofriansah dengan tembakan kaki kiri masih berada di pinggir dari gawang Muhammad Ridwan. Yang dilakukan oleh Jajang kepada kapten tim Dedi Nandar, kembali dengan melakukan syuting kaki kiri. Sebuah pelanggaran oleh Edi Hermawan yang cukup ketat menempel Rizky Nofriansah, dan kita saksikan kembali Pelita Jaya dan crossing yang masih belum sempurna. Ya, saya tidak melihat ini suatu crossing. Saya melihat ini justru malah satu inisiatif untuk melakukan syuting dari sudut yang sangat sempit. Sebenarnya satu usaha yang sangat baik. Dan kini Ferdinand Sinaga dengan kecepatan dan kontrol bola yang sangat baik, kerjasama yang sangat baik pula dengan, dan kembali Ferdinand Sinaga, crossing tidak terjangkau oleh Rizky Nofriansah, kesempatan bagi Pelita Jaya. Main 1-2 dengan Jajang, dan kita lihat kembali maksudnya untuk melakukan chipping ke atas, namun sayang sekali bola tidak mengarah, dan kapten daripada Persita lebih banyak sebagai pengatur serangan, ritme permainan dari timnya. Tambahan 1 menit, sebuah tembakan langsung dilepaskan dan harus diselamatkan oleh penjaga gawang Ali Barkah. Sudah diupayakan dari sejak awal, dan kali ini kita lihat bagaimana tendangan Frandiansyah yang luar biasa melengkung mengarah ke tiang jauh. Kesempatan untuk dapat menyamakan kedudukan, namun masih kembali dapat dihalau oleh lini belakang dari Pelita, dan akhirnya wasit Armando Pribadi telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, di mana saat ini Pelita Jaya unggul 1-0 melalui gol Ferdinand Sinaga pada menit ke-19. Ya, dan mitra sepak bola, sesaat lagi tentunya akan segera dilaksanakan kick off babak kedua, dan inilah wajah dari seorang Ferdinand Sinaga yang memberikan keunggulan bagi Pelita Jaya. Di babak pertama, skor sementara adalah 1-0 melalui golnya di menit ke-19. Dan babak kedua telah dimulai, Grand Final Under-21 ISL antara Persita Tangerang melawan Pelita Jaya Jawa Barat. Dedi Kusnandar kembali. Dan Ferdinand Sinaga di dalam kotak penalti, sebuah suplai bola kembali. Ferdinand Sinaga, cukup fantastis aksi dari pemain ini, namun sundulan dari Jajang Mulyana masih belum berhasil memperbesar keunggulan Pelita Jaya. Dan pada saat bola rebound, dia melakukan bicycle kick yang mengarah ke gawang. Namun sayang sekali, kita lihat bagaimana heading dari Jajang yang sudah terbuka sekali gawang begitu lebar, namun tidak bisa dimanfaatkan.
karena juga kita lihat satu usaha dari pemain belakang Persita untuk mengganggu. Kehilangan bola, Jajang Mulyana dengan cukup baik. Rizky Nofriansyah dan sebuah tackling tadi langsung menghasilkan kartu kuning Ya, pada Muhammad Hussein. cukup keras tadi Hussein menghalau gerak dari Rizky. Di tendangan bebas ini Jajang Mulyana, tendangan langsung masih menghantam pagar pemain Syafri Umri. Pelita Jaya lepaskan sebuah tembakan langsung, namun dengan cukup sigap tadi Muhammad Ridwan menjemput bola. Persita Tangerang sore hari ini kembali Ade Mustari langsung lepaskan sebuah tembakan dan terlepas dari penjaga gawang dan gol. Persita Tangerang akhirnya dapat menyamakan kedudukan melalui Maulana 1-1. Di sini kita lihat bagaimana tendangan yang sangat bagus dari Ade tadi. Ya, salah satu kesalahan yang sangat fatal. Akhirnya bola mampu ditendang kembali oleh Maulana, masuk ke gawang Pelita, akhirnya berubahlah skor menjadi 1-1. Maulana akhirnya memberikan sebuah kontribusi sebagai pemain pengganti di mana ia baru saja dimasukkan di babak pertama tadi dan langsung menyamakan kedudukan di menit ke-53 melalui bola muntah hasil tendangan bebas langsung Ade Mustari yang gagal ditangkap oleh penjaga gawang Ali Barkah. Andesi Prabowo tadi dapat dicuri dari Gilang Ginarsa. Masih Persita Tangerang, sebuah umpan terobosan Maulana. Namun kita lihat tadi tampaknya hakim garis telah terlebih dahulu mengangkat bendera offside. Kembali, ya kita lihat, saya melihat tidak sama sekali terjadi offside karena umpan dan posisi Maulana pada saat mengejar bola sama sekali onside. Iya, kita lihat di sini semakin kerasnya pertandingan ini sehingga akhirnya babak kedua ini wasit sudah mengeluarkan 3. Dan Ya, hampir saja Syarif Yulianda tadi sebuah crossing maksudnya menghantam Mistar. Masih Pelita Jaya dan tembakan langsung akhirnya Muhammad Ridwan dapat dengan sempurna tadi. Dan untuk juga mungkin diketahui oleh pemirsa, andai saja Persita senior gagal, Dan kini kesempatan Pelita Jaya sampai akhirnya dapat diselamatkan tadi oleh lini belakang dari Persita Tangerang. Kita tahu di situ ada di sayap kiri Ferdinand, pemain yang sangat cepat. Ya. Namun kita lihat mampu kembali dibuang oleh pemain pertahanan dari Persita. Sigit Cariarto tadi membuang bola kembali Muhammad Ridwan dan masih belum ada penyelesaian sampai akhirnya dikuasai dengan sangat baik oleh Muhammad Ridwan tadi. Ferdinand Sinaga yang sudah menghasilkan 1 gol pada pertandingan sore hari ini kembali sebuah crossing dan tidak mampu dijangkau oleh Renal Yakob tadi. Masih Pelita Jaya, tembakan langsung dilepas oleh Andesi Prabowo, masih berada di samping dari gawang Muhammad Ridwan. nyaris saja menggetarkan gawang Persita yang dikawal Muhammad Ridwan. Dan Imam Septian bagi Persita, crossing. Dan di sana dari Sari Fauzi sedikit saja tertinggal dan kembali sebuah peluang bagi Persita yang masih dapat diselesaikan ataupun diselamatkan oleh Ali Barkah. Anak-anak usia dini kita bagaimana crossing yang sangat-sangat baik. Dan susah sekali memang bagi seorang Rusadi untuk melakukan heading karena memang dia dalam penjagaan yang begitu ketat. Ya, Arya, kita lihat bagaimana perimbangan kekuatan mereka, permainan organisasi mereka, teknik skill juga sudah sepadan. Sementara tampaknya terjadi pelanggaran keras. Pemain Persita sangat membahayakan. Tentunya kita lihat bagaimana di sini wasit sudah siap untuk mengeluarkan kartunya. Apakah Jajang akan kartu merah? Dan kartu merah akhirnya diterima oleh Jajang Mulyana. Oh, tentunya kartu kuning untuk Jajang dan kartu merah untuk Hussein Muhammad Hussein. yang sudah mendapat kartu kuning sebelumnya. Dan akhirnya wasit Armando Pribadi telah meniup peluit panjang pada berakhirnya babak kedua di mana saat ini skor adalah 1-1. Dan ini berarti bahwa Persita Tangerang dan Pelita Jaya akan maju ke babak extra time di mana saat ini 1-1 antara Persita Tangerang melawan Pelita Jaya dan kita memasuki babak tambahan waktu 2 kali 15 menit. Masih Renal Yakob, Pelita Jaya kembali sebuah ancaman Renal Yakob dan sebuah crossing dapat diantisipasi dan diblok oleh penjaga gawang Muhammad Ridwan. Iya, baik sekali sebuah umpan tarik dari Ronald Yakob, Kang, namun umpan tariknya masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang. Sebuah crossing dan kini Dedi Kusnandar crossing kembali dan kembali Muhammad Ridwan. Tampaknya ada gangguan terhadap penjaga gawang Muhammad Ridwan tadi. Melalui kartu merah pada menit ke-76. Ferdinand Sinaga
Jajang Mulyana dapat dipotong dan Ferdinand Sinaga dan hanya tipis berada di atas Mister dari Muhammad Ridwan. Kita lihat bagaimana sebuah kesalahan dari pemain belakang Persita yang bola kemudian menghampiri Ferdinand, namun sontekan Ferdinand masih jauh di atas Mister gawang Muhammad Ridwan. Kita lihat. Hampir Ya. saja fatal tadi Ade Mustari. Renal Yakob. Pelita Jaya mencoba terus dan tampaknya menyentuh tangan dari pemain Persita Tangerang, memaksa wasit Armando Pribadi untuk menunjuk titik putih. Akhirnya harus berakhir pada keputusan penalti dan memang terlihat begitu jelas. Ya, tepat sekali keputusan wasit atau hakim garis mengangkat bendera. Ya, ini memang kesempatan bagi Pelita untuk menuntaskan laga. Dan Jajang yang Ya. sepanjang pertandingan tadi bad luck, apakah ini menjadi bad luck kembali? Jajang Mulyana bersiap dan gol! Jajang Maulana akhirnya ingin menutup aksinya di Grand Final Under 21 ISL dengan mencetak sebuah gol penentu bagi Pelita Jaya Jawa Barat 2-1. Iya, Jajang sepertinya ingin menuntaskan kekecewaannya setelah beberapa kali selalu gagal memanfaatkan peluang yang sangat baik. Dan akhirnya jawabannya memang betul. Dia berhasil menuntaskan kekecewaannya, kegalauannya dengan mencetak gol yang sangat penting. Cukup dingin, kita lihat bagaimana dia melakukan eksekusi. Pojok kiri atas dari Ridwan. Kita lihat sama sekali tidak mampu Ridwan untuk membaca sepakan tadi. Dan kita lihat bagaimana pelukan dari pemain. Ya, tidak terlihat upaya untuk mengendorkan permainan dari Pelita. Dan wasit Armando Pribadi telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan di mana Pelita Jaya Jawa Barat akhirnya menjadi yang terbaik di kompetisi perdana di Grand Final Under 21 ISL melalui kemenangan 2-1 melalui 2 kali babak extra time. Dan akhirnya mereka menutup musim dengan begitu gemilang dengan kesuksesan untuk menjadi yang terbaik di kompetisi perdana ISL Under 21. Kembali kita saksikan ekspresi dari pemain-pemain Pelita Jaya yang mengangkat pelatih Jajang Nurjaman. Pelita Jaya Jawa Barat yang akan diwakili oleh kapten kesebelasan yang juga MVP dari ajang Under 21 ISL, Dedi Kusnandar. Ya, sebuah klimaks yang sangat luar biasa tentu saja bagi Pelita Jaya.